seindah orang-orang yang ada di Kokas. Kami bos semua. Hakilnya orang Kokas luar biasa baiknya. Buktinya sore hari ini semua hadir mendengar aspirasi kampanye terbaik dari pasangan Sadar. Setuju? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Raja Pik-Pik Sekar dan Raja Wertuar Subajo dan seluruh pengurus dan jajaran Raja Wertuar dan Pik-Pik Sekar. Yang saya hormati anggota Dewan Provinsi Papua Barat, Mafa Uswanas, kita beri aplaus dulu. Ini generasi milenial yang luar biasa. Yang saya hormati anggota Dewan dari PBB, PDIP, Nasdem, Golkar, serta partai pengusung 11 partai politik pengusung dan pendukung pasangan nomor urut 1. Kita beri aplaus semua. Lebih khusus yang saya banggakan pasukan kuning Golkar yang hari ini mengambil bagian di Kokas pada hari ini, didukung oleh PDI Perjuangan. Luar biasa. Saya pikir orang bilang Kokas itu orang sebelah punya, ternyata hari ini tidak. Hari ini Kokas adalah milik pasangan nomor 1. Sadar. Jelas orang Kokas, orang cerdas pilih nomor 1. Kalau bukan cerdas berarti tidak pilih nomor 1, orang itu orang tidak cerdas. Makanya itu orang Kokas itu orang cerdas, orang berhati mulia. Makanya kenapa sore hari ini mereka hadir, karena mereka cinta nomor 1. Setuju? Setuju. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih. Tadi saya sembahyang di masjid, alhamdulillah. Masjid itu sudah pasang tehel. Saya terima kasih karena masyarakat Kokas mau menerima sumbangan saya untuk Ya, masjid itu. betul. Beberapa waktu lalu di acara di rumah ini juga saya hadiri. Saya sembahyang juga di situ. Saya sujud kasih masih dalam keadaan kasar. Saya panggil keluarga, saya datang ke sini, besok kamu ketemu saya di kantor. Saya memberikan tehel ini untuk masjid dan tolong dipasang. Alhamdulillah, tadi sujud saya juga sudah rasa lain. Terima kasih untuk masyarakat Kokas sudah mau menerima sumbangan saya. Saya sampaikan apresiasi, terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Bapak, mama, dorang semua, tadi disampaikan oleh seluruh pembicara-pembicara. Mereka yang tadi bicara itu adalah orang-orang politik hebat, orang-orang politik cerdas, orang-orang hebat yang ada di negeri ini. Jadi kalau tadi mereka katakan bahwa kemenangan itu sudah ada di Sadar, maka sore hari ini kita tidak perlu menjadi perdebatan. Hari ini kita bicara bagaimana fak-fak ke depan, lebih khusus Kokas ini kita mau kemanakan. Setuju? Setuju. Menang sudah kita menang, sudah pasti. Dari 20 anggota dewan yang hadir, perolehan suara di legislatif kemarin 41.000. Tidak usah kita bicara, selesailah, sudah tamat riwayat. Ya, jadi tidak usah jadi perdebatan. Ukuran sederhana saja. Jadi kalau hari ini orang sebelah berbicara, tutup telinga bahwa sudahlah, jangan bermimpi yang tinggi. Nanti jatuh di bawah tempat tidur kan kasihan. Ya, betul. Kalau tengah malam mimpi terlalu tinggi, guling ke sana, guling kemari, jatuh kaget baru bangun. Kasihan sekali. Ya. Jadi pada sore hari ini saya mengajak kita semua bahwa mari kita berpikir untuk Kokas ke depan. Tadi di Kampung Sisir saya sampaikan bahwa moratorium dicabut, maka untuk pertama kali
saya dipilih sebagai bupati dan wakil bupati, maka yang pertama saya bawa Raja Sekar Pikpik dan Raja Bertuar untuk kita tetapkan Kokas sebagai Kememekaran pertama. Dan saya adalah bupati yang menandatangani Pemekaran Kokas. Ya, betul. Kalian maukah yang demikian? Mau. Makanya kalau mau pilih nomor, 1. tidak usah pilih yang lain. Nomor 1 jelas. Yang kedua, selama ini kita merasakan bahwa listrik itu hanya menyala di malam sampai dengan pagi. Pagi jam 6. Saya mau sampaikan orang catat pada sore hari ini bahwa 2021 besok listrik di Kokas akan menyala 1 kali 24 jam. Setuju? Setuju. Cari yang jelas. Betul. Tidak usah mimpi-mimpi. Betul. Yang ketiga, saya sangat tertarik kalau melihat kondisi puskesmas Kokas. Kasihan sekali. Kalau pada saat orang hamil atau orang sakit menanjakan naik, sangat kasihan. Ya, Om. Saya sangat tertarik begitu lahan yang ada di samping pasar ini. Ya, saya punya ide kemudian. Kalau saya dipercayakan itu, maka setidaknya rumah sakit atau puskesmas yang harus kita bangun di situ. Betul. Setuju? Setuju. Carilah tempat yang indah. Orang sakit itu lihat ke laut, lihat ke samping, dia sembuh. Ya, betul. Bukan dia sakit, dia berpikir mau tanjakan naik. Setuju? Jadi kalau orang sakit mau pergi rumah puskesmas, mau melangkah saja berpikir saya bisa naik kan tidak. Bagaimana dia bisa mau sembuh? Tetapi kalau yang ada di pinggir laut, pukulan ombak-ombak sedang kecil bunyi-bunyi, dia akan bisa sembuh dengan pukulan ombak itu. Ya. Oleh karena itu, besok percayakan itu kepada kami. Dan 10 anggota DPR ini kita akan membuat yang terbaik. Setuju? Setuju. Kita bicara fak-fak, tidak semudah membalik telapak tangan Bapak Ibu. Kami punya konsep yang sangat bagus ke depan, tidak usah ragu. Tadi Pak Frediti mengatakan bahwa ada bandara, ada dan sebagainya. Kami punya konsep yang lain yang besar, yang nilainya triliunan, ratusan miliar. Sampai ada konsep yang paling terkecil adalah untuk rehab rumah. Saat ini di kampung Sosar Sekar ini dan 5 kampung yang ada di Kokas ini sekarang lagi berjalan 185 rumah yang akan mendapat rehab di sini. Ini program yang paling kecil. Kenapa? Kami sangat sadar bahwa masyarakat penduduk kita punya penghasilan sangat kecil. Sehingga untuk memperbaiki rumah, untuk makan saja nggak cukup, bagaimana hidup untuk perbaiki rumah. Kami masuk dengan solusi itu. Hari ini kami memberikan bantuan 22.500 untuk perbaiki masyarakat yang kurang mampu, yang belum punya lantai, yang belum punya dinding, yang belum punya jendela. Uang ini dipakai untuk masyarakat. Saat ini tim-tim sudah berjalan di bawah. Untuk 5 kampung silahkan dilakukan. Buka rekening dan kemudian terima bahan, tidak terima uang. Kalau terima uang pasti rumah tidak jadi. Setuju? Ke depan kita akan lihat lagi. Yang berikut yang saya bicara yang paling terkecil. Kasihan. Dari sekian ribu rumah yang saya sudah lakukan rehab, yang saya paling sayangkan sekali adalah bagaimana dapur dengan kamar mandi. Tidak bisa dipungkiri, dapur dengan kamar mandi kita
saya masuk keluar dapur dari belakang ke depan. Dapur dengan kamar mandi tidak layak sekali. Ada dapur yang jauh dari kamar mandi yang jauh dari rumah induk. Dapur di mana tidak layak sekali. Karena di mana dapur ini adalah di mana mama-mama setiap hari harus masak dan kasih makan keluarga. Kalau dapur tidak layak, bagaimana bisa memasak untuk masyarakat sehat nanti? Yang kemudian adalah kamar mandi. Kamar mandi ini setiap hari kita harus bersihkan diri. Kalau kamar mandi tidak layak, bagaimana kita bisa bersihkan diri kita? Karena kita sembahyang dan sebagainya. Untuk itu kami punya program ke depan. Satu rumah 35 juta untuk rehab kamar mandi dengan dapur. Di luar yang 22.500.000. Jadi yang sekarang 22.500.000 berjalan, yang berikut akan muncul 35 juta. Supaya apa? Paling tidak merubah kehidupan keluarga masyarakat yang kurang mampu. Setuju? Cari pemimpin yang begitu, berpikir yang kecil sampai yang besar. Bapak, mama, dorang semua, tadi Pak Freddy katakan bahwa Bandara Siboru mulai tahun ini sudah dibangun. Saya garansikan kalau Bandara Siboru itu besok jadi, insya Allah pada tahun 2022 akhir pesawat berbadan lebar akan turun di Bandara Siboru. Jadi kalau pesawat berbadan lebar sudah turun Bandara Siboru, maka solusi yang berikut adalah investor besar akan masuk di Fakfak. Hari ini kalau kita katakan bahwa investor masuk di Kabupaten Fakfak, tidak akan mungkin. Walaupun orang kita Bahlil adalah kepala BKP Menteri, tetapi hari ini ditanda tangan rekomendasi untuk itu. Orang investor tidak akan mungkin turun di Fakfak. Kenapa? Dia turun di Torea, taruhan nyawa dia. Tidak akan mungkin dia bilang, Pak Menteri mohon maaf, beta tidak akan mungkin kembali ke Fakfak. Tetapi kalau besok Bandara Siboru jadi, yakin dan percaya, saya akan katakan kepada Pak Menteri, kau tanda tangan investor yang banyak untuk masuk di Fakfak. Setuju? Kita punya lahan di bawah ini yang sangat luar biasa. Tadi Pak Freddy bilang bahwa kenapa selama ini masih belum ada sentuhan-sentuhan. Padahal saya mendengar presentasi dari BP, salah seorang dari Cina mengatakan bahwa salah satu sumur terbesar kedua ada di bawah perut bumi Fakfak. Jadi kalau besok Siboru jadi, investor masuk, insya Allah Bintuni akan jauh di bawah Fakfak. Investasi cukup besar dan kemudian akan mencapai ratusan tahun kemudian. Tenaga kerja yang akan direkrut akan jauh lebih banyak besok-besok nanti. Untuk itu Bapak Mama dorang semua, tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain. Pasangan sadar nomor 1 adalah solusi untuk Fakfak maju. Setuju? Setuju? Sadar? Sadar? Terima kasih. Bapak Mama, masih banyak hal yang harus saya bicara. Namun karena waktu dan kemudian mau maghrib, kita semua harus hargai itu. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih yang sangat tinggi. Hari ini Kokas 2 pertemuan yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa Kokas hari ini menunjukkan kesungguhan bahwa mereka akan membuktikan itu besok. Sehingga di mana-mana saya bicara di 17 distrik mana yang akan besok kadar menang dengan tingkat perolehan suara tertinggi, dia akan menjadi prioritas utama dalam semua program.
Oleh karena itu, Kokas harus buktikan itu sehingga besok Kokas adalah menjadi program prioritas utama dari pasangan nomor urut 1. Setuju? Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar! 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 Terima kasih. Iya, kita berikan